Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda melihat video ini. Ya, baik ya, kita masuk ke minggu ketiga atau pertemuan ketiga untuk mata kuliah energi dan listrik pertanian. Ya, di mana untuk materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang energi listrik. Ya, oke ya. Di konsep dan dasar energi listrik, ya, minggu ketiga. Oke, ya sebelum kita menjelaskan tentang materi energi listrik ya, perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia ini sudah apa ya, memasuki era baru ya terkait dengan energi listrik ya. Ini yang saya ambil dari beberapa tahun yang lalu ya, bahwa Indonesia sudah berhasil eh, apa ya, mendirikan atau membuat ya mega proyek PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan. Nah, ini menjadi berita bahagia karena selama ini Indonesia itu konsumsi terbesar sumber energi listrik itu adalah dari batu bara. Sehingga diharapkan dengan adanya PLTB ini, dengan memanfaatkan potensi energi angin untuk dikonversi menjadi energi listrik, ini menjadi eh, sebuah berita baik ya, yang diharapkan nanti ke depannya juga akan dibangun ya PLTB serupa di seluruh Indonesia, terutama di area atau di daerah atau kawasan yang memang potensi anginnya itu tinggi dan layak untuk dikembangkan PLTB. Ya, ini mungkin berita bagus ya untuk Indonesia. Oke, lalu apa itu energi listrik? Ya, oke. Untuk mengetahui tentang apa itu energi listrik, maka kita tidak bisa lepas dari teori atom, ya, di mana atom itu kan ada nukleus, ada elektron, ada proton, ya, di mana elektron itu bergerak mengelilingi inti atom seperti itu. Ya, kemudian ada elektron bebas dan lain sebagainya, di mana elektron itu mengalir dari satu atom ke atom yang lain menjadi elektron bebas karena adanya gaya tarik dari elektron, maaf, dari atom yang mungkin kekurangan elektron sehingga gaya tariknya lebih besar. Terus ya seperti itu sehingga terjadi aliran elektron, ya, di mana aliran elektron yang mengalir itu biasa kita sebut sebagai aliran listrik, ya. Jadi untuk apa? Untuk menghasilkan energi listrik atau aliran elektron, sebenarnya tugas kita adalah bagaimana membuat elektron itu bergerak, itu aja. Ya, caranya ada banyak ya, bisa menggunakan magnet, ya, bisa juga menggunakan partikel foton dari matahari. Kemudian ada juga yang lain ya. Cukup banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat bagaimana elektron itu bergerak. Kemudian untuk arus listrik sendiri memang dibagi menjadi beberapa ya. Secara umum adalah arus AC dan DC, di mana arus AC itu adalah alternating current atau arus bolak-balik, di mana dia mempunyai dua fase, ya. Kemudian kalau arus DC itu adalah direct current, ya berarti dia mempunyai satu fase atau arus searah. Untuk bentuknya macam-macam, ya. Yang pasti untuk yang bolak-balik berarti dia bisa di fase atas dan fase bawah. Tapi kalau untuk yang direct dia itu cukup satu fase saja, searah gitu ya. Kemudian perbedaan dari listrik AC dan listrik DC adalah terletak pada generatornya ya. Kalau kita lihat ini yang alternating current untuk yang generator atau motor AC, ya. Di sini ada armature ya. Armature itu adalah lilitan atau rotor ya. Sebagian yang bergerak. Kemudian ini magnetnya sebagai stator di sini ya. Kemudian di ujungnya armature ya, di sini ada dua buah eh, rings ya, di mana ujung yang satu di ring satu, kemudian ujung armature atau lilitan yang lain ada di eh, ring yang lain gitu ya. Sehingga ada dua ring sendiri yang yang di mana nanti sebagai tempat ujung dari armature atau lilitan. Nah, di sini nanti akan menghasilkan listrik AC. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan listrik DC ya? Untuk listrik DC seperti ini. Jadi ada satu ring ya, cuma satu ring ini dia tidak terhubung secara langsung, dia akan terpisah seperti ini.
Kemudian pada saat armature atau rotornya ini bergerak, maka nanti ujung dari armature ini akan saling bergantian menyentuh dari si komutatornya ini, ya secara bergantian. Dan ini adalah magnetnya atau statornya, sehingga di sini di tengah-tengahnya ini timbul medan magnet ya, di mana medan magnet ini nanti akan menstimulus elektron yang ada di sepanjang lilitan itu nanti akan bergerak, sehingga nanti akan menghasilkan aliran listrik. Terutama kalau untuk yang gambar yang kedua ini adalah untuk listrik searah seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh nyata bagaimana generator itu menghasilkan listrik ya, ini yang paling mudah saya kira zaman dulu ya. Orang punya yang namanya generator sepeda atau dinamo sepeda gitu ya, di mana di sini nanti akan ada bagian yang rotor yang akan dihubungkan atau disentuhkan dengan roda, di mana pada saat roda bergerak ini nanti ini akan membuat kepala rotornya itu bergerak, kemudian armaturnya atau rotornya bergerak, sehingga di sini timbul aliran listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu seperti itu. Ya. Kemudian untuk contoh-contoh konversi energi ya, misalnya energi listrik diubah menjadi energi panas ya. Ini kita bisa lihat contohnya setrika ya, kemudian ada heater, kemudian ada hair dryer dan lain sebagainya ya. Kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik ya, seperti yang sudah kita contohkan tadi, dinamo sepeda itu adalah contoh konversi jadi dari energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian yang berikutnya ada energi kimia menjadi energi listrik ya, contohnya adalah baterai, kemudian ada aki, ya itu adalah contoh-contoh energi kimia menjadi energi listrik. Atau juga ada MFC ya, microbial fuel cell, yang biasanya kita memanfaatkan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme, ternyata dalam proses itu bisa menghasilkan listrik. Itu juga contoh konversi dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian berikutnya adalah bagan atau skema bagaimana dari apa pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi di sini ada bahan bakarnya adalah batu bara, di mana batu bara ini nanti akan digunakan untuk pembakaran steam ya, biasanya menggunakan boiler besar gitu yang diisi air. Kemudian air itu nanti akan dipanaskan dengan bantuan bahan batu bara yang dibakar. Kemudian dari situ nanti boiler itu akan menghasilkan uap bertekanan yang sangat tinggi, di mana uap bertekanan sangat tinggi itu nanti akan digunakan untuk memutar generator ya di sini ya, turbin ya, untuk memutar turbin. Turbin itu nanti akan disambungkan dengan generator sehingga generatornya bisa menghasilkan listrik. Lalu uap air bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin tadi akan dikondensasi, kemudian akan dikembalikan ke laut seperti itu. Ya, jadi terus-menerus seperti itu. Nanti air yang sudah dikondensasi dikembalikan, kemudian nanti akan digunakan lagi untuk mengisi boiler, dipanaskan, kemudian menghasilkan uap bertekanan tinggi, memutar turbin, menghasilkan listrik, terus seperti itu. Ya, itu adalah cara kerja PLTU ya, atau konversi energi elektromekanik. Oke. Nah, ini ya, jadi dari turbin di sini adalah pusat pembangkit ya. Tentunya desain turbin ini beda-beda ya. Kalau untuk pembangkit listrik tenaga air sama dengan pembangkit listrik tenaga uap tentu berbeda model turbinnya. Kemudian dari turbin ini nanti akan ditransmisikan ke sistem transmisi tegangan tinggi. Biasanya kita sebut sebagai subtet seperti itu ya. Yang ada di beberapa daerah yang kabelnya itu apa towernya tinggi-tinggi gitu ya, kabelnya gede-gede itu. Nah, itu adalah saluran tegangan tinggi. Sistem transmisinya seperti itu. Kemudian nanti akan disalurkan ke sistem transmisi tegangan rendah. Ya, biasanya di sini ada gardu induk wilayah yang nanti akan mendistribusikan ke masing-masing daerah. Kemudian nanti akan ada trafo di masing-masing daerah. Kemudian akan disalurkan ke masing-masing rumah seperti itu cara transmisinya. Kemudian berdasarkan jenis sumber energi ya, pusat pembangkit listrik dapat dibedakan menjadi pusat pembangkit listrik konvensional dan non konvensional. Ya, kalau yang konvensional ya seperti pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, tenaga diesel, tenaga panas bumi maupun tenaga nuklir itu yang konvensional dan sudah
digunakan ya di seluruh dunia untuk menghasilkan energi listrik. Nah, adapun yang non konvensional itu biasanya adalah seperti biomasa, pembangkit listrik tenaga surya, limbah kayu, angin, gelombang laut dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini juga menjadi peluang karena Indonesia juga cukup tinggi peluangnya untuk membangkit listrik yang non konvensional, terutama untuk yang energi surya, kemudian angin, ya gelombang laut itu juga sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian ini adalah sistem transmisi listriknya ya tadi ini sudah kita singgung sedikit di mana dari generator nanti dia akan tegangannya kan masih tinggi ya di atas 150 sampai 500 kilovolt di sini. Kemudian nanti ada di beberapa gardu akan diturunkan. Di sini ada step up, kemudian di sini ada step down ya. Trafo step down yang nanti akan disalurkan ke berbagai daerah misalnya untuk perumahan, untuk pabrik, industri dan lain sebagainya. Tentunya untuk menghasilkan energi atau maaf tegangan listrik seperti yang diinginkan tentunya harus melalui beberapa jenis trafo ya. Makanya kalau untuk industri itu kan nggak 220 ya, mungkin lebih dari itu. Tapi kalau untuk perumahan ya 220 itu biasanya menggunakan trafo yang di beberapa, misalnya di satu desa atau dua desa itu ada satu trafo. Kalau untuk industri biasanya mereka punya trafo sendiri. Untuk universitas biasanya mereka punya trafo sendiri yang memang kebutuhan listriknya itu mungkin tidak sama atau mungkin lebih besar dari kebutuhan listrik pada rumah tangga. Nah, jadi salah satu komponen yang sangat berperan dalam sistem distribusi listrik itu adalah trafo ya atau transformator, di mana transformator itu adalah alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik yang lain tanpa mengubah frekuensi sistem berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ya, ini nanti kalau kita jelaskan mungkin cukup banyak ya, cukup lama karena ini cukup kompleks gitu. Nah, seperti ini. Jadi antara trafo itu ya, di sini kita sebut sebagai lilitan primer dan lilitan sekunder gitu ya. Di mana biasanya lilitan primer itu yang nanti akan terhubung langsung dengan sumber listrik, ya biasanya sumber listrik PLN. Kemudian yang sekunder ini yang nanti digunakan untuk pembebanan. Ya. Nah dari sini kita nanti bisa hitung berapa kebutuhan atau jumlah lilitan pada kumparan sekunder menggunakan persamaan berikut. Ya, jadi misalnya ini adalah NP ya lilitan primer dibagi dengan lilitan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi tegangan sekunder atau sama dengan arus pada sekunder dibagi dengan arus pada primer. Nah, dari sini nanti kita bisa hitung berapa kebutuhan lilitan sekundernya. Misalnya kalau kita ingin menginginkan berapa output trafonya. Misalnya kita inputnya 220, kita menginginkan outputnya 15 volt. Nah, berarti kita bisa hitung dari persamaan berikut berapa jumlah lilitan pada sekunder. Atau kita menginginkan berapa tegangannya dengan lilitan yang sudah ada, kita bisa hitung berapa tegangan outputnya maupun tegangan inputnya dari persamaan berikut. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa efisiensi dari trafo ya dengan membagi antara daya pada keluaran output ya dibagi dengan daya input dikalikan 100%. Bagaimana cara menghitung daya? Daya adalah tegangan dikali dengan arus ya. V out kali I out, arus out ya dibagi dengan tegangan input dikalikan dengan arus input dikalikan 100%. Seperti itu. Kemudian ini adalah transmisi yang saya kira sama dengan slide sebelumnya tadi ya. Bagaimana distribusi listrik itu pasti ada beberapa gardu ya. Ada gardu induk wilayah, ada gardu induk pusat dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing gardu induk nanti juga ada sistem transmisi yang lain yang nanti akan digunakan untuk industri maupun rumah tangga. Baik ya, saya kira untuk materi yang ketiga tentang energi listrik bisa kita cukupkan ya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.